Baik, kita mulai sekarang untuk mengenal tips dalam pengembangan desa wisata. Ya, untuk rekan-rekan semuanya silakan disimak tampilan audio dan visual ini. Yang pertama kita harus mengenal dulu fenomena di desa wisata itu, bahwa sebagian besar banyak kekeliruan yang terjadi karena memang langkah-langkah di awalnya ini ada beberapa keliruan ya. Kekeliruan itu bisa yang terjadi karena yang pertama adanya partial action yang lahir karena hanya melihat potensi saja tanpa dikelola dengan bagus. Jadi tidak ada kelembagaan yang memadai. Dan contoh yang kedua juga kita lihat karena adanya dissatisfaction, yaitu kecenderungan copy paste dari produk-produk yang lainnya, dan sekali lagi tanpa pengelolaan yang jelas sehingga desa wisata itu tidak bisa berkelanjutan. Sehingga butuh sekali kita ada suatu panduan teknis untuk memahami pariwisata, mengembangkan desa wisata, kemudian mengetahui profil wisatawan dan kunjungan demi keberlanjutan dan kemandirian itu. Sehingga dan nantinya panduan ini akan memberikan dampak tentang standarisasi dalam memberikan pendampingan, menciptakan kriteria, mengakselerasi dengan sistem pola asuh beserta komponen pentahelik yang ada. Diharapkan dari panduan teknis itu masyarakat bisa memahami tentang desa wisata, kemudian mulai membangun konektivitas dengan pentahelik, kemudian juga baru menuju kepada perancangan tahapan kerja. Sehingga desa wisata ini bisa dibedakan dengan daya tarik wisata, karena DTW itu sendiri sebenarnya bagian daripada desa wisata, sehingga secara kelembagaan memang perlu ada suatu penataan yang lebih komprehensif dengan mengedepankan aspek sustainability bukan pada profit. Nah, inilah yang akan menciptakan desa wisata yang berkualitas dan berkelanjutan itu apabila sustainability bisa diraih melalui sistem pengelolaan. Saya menawarkan konsep Nawapranata ini dengan 4 area input, proses, output, dan konektivitas, yang dimana masing-masing memiliki peran dan juga karakter yang spesifik di masing-masing tahapan itu, sehingga tidak terjadi program yang tumpang tindih, namun lebih kepada integrasi dan juga keterkaitan satu sama lain. Dalam identifikasi potensi kita juga menerapkan prinsip keunikan dan juga bagaimana untuk mengelola potensi itu untuk diberdayakan menjadi keunggulan yang komparatif dan kompetitif ya, yang ikonik, yang memiliki unique selling point dan juga kearifan lokal atau local wisdom. Kemudian kita tidak langsung ke produk, namun lebih kepada melihat peluang dulu. Dari potensi itu akan di-matchkan dengan peluangnya, sehingga baru kita akan menentukan produk apa yang kira-kira marketable dan sellable di sana secara internal maupun eksternal. Ketika menunjukkan menyusun konsep produk itu, kita pilih di sana apakah konsep nature made atau man made, kemudian jenis produknya, kemudian kemasan, dan juga struktur harga yang sesuai dengan proses yang kita jalani. Nah, barulah kemudian ada konsep pelayanan ya. Ini service, jadi human resource yang terlibat dalamnya, pemberdayaan masyarakat dan juga SOP beserta pelatihan yang relevan. Dalam pengelolaan kita mengenal ada kelembagaan, baik itu mengenai administrasi, perizinan, kemudian sistem tata kelolanya, tutur organisasinya, dan setelah itu baru kita dari proses menuju ke output. Terdiri dari 3 bagian ini, bagaimana menciptakan pengalaman yang mengesankan, kemudian mulai meningkatkan popularitas, dan barulah kita berbicara tentang profitabilitas. Jadi 3 hal ini adalah di bisnis outputnya, bukan di prosesnya. Nah, dari bisnis output kita akan menemukan langkah yang ke-9 dari Nawapranata Dewi ini, yaitu produktivitas, yang merupakan rangkaian dari potensi, peluang, produk, pelayanan, pengelolaan, pengalaman, popularitas, dan profit dalam suatu rangkaian improvement yang berkelanjutan. Ya, kemudian kaitan dengan kearifan lokal, untuk quality tourism kita berbicara tentang keunikan, autentisitas, dan juga experience berdasarkan nilai kearifan lokal yang dimiliki untuk dipromosikan kepada para wisatawan. Bagaimana konsep globalism ini, yaitu meningkatkan peran serta kita dalam memahami tentang lokal untuk bergerak secara global, sehingga kearifan lokal ini tetap akan lestari dalam bentuk apapun ya, benda maupun tidak benda, namun menjadi suatu competitive advantage bagi desa wisata bersangkutan dalam aspek keberlanjutan dan pariwisata yang berkualitas, sehingga bisa mencapai indikator destinasi berkualitas itu dari 9 ini. Salah satunya adalah bagaimana desa wisata dengan kearifan lokal itu bisa menciptakan ekonomi kerakyatan ya, melalui pemberdayaan nilai-nilai kearifan lokal, baik seni, budaya, tradisi, filosofi, kemudian juga
budaya masyarakatnya dan seterusnya. Ini adalah adaptasi dari tujuan berwisata, bagaimana untuk mengenal destinasi setempat dan termasuk juga keramah-tamahan orangnya, karena wisatawan itu akan mendatangi sebuah destinasi adalah untuk melihat, kemudian mempelajari, melakukan dan juga melakukan transaksional, to see, to learn, to do, to buy. Inilah 4 kerangka yang kita wujudkan dalam aktivitas kepariwisataan untuk menuju ekonomi kerakyatan. Pentahelik pariwisata merupakan suatu strategi pemberdayaan komponen-komponen yang ada sehingga desa wisata tidak berjalan sendiri, namun mendapatkan pendampingan, dukungan, perhatian, pembinaan ya, baik dari pemerintah, akademis, kemudian komunitas, pengusaha atau bisnis dan juga media massa. Kesadaran memahami kearifan lokal ini saat ini muncul akibat dampak pandemi, kemudian budaya yang semakin resilient, kemudian juga adalah bagaimana kita bisa memposisikan tradisi terhadap modernitas yang tidak bisa kita hindari. Ya, dalam konsep 4H atau Habitat, Heritage, History, dan Handicraft ini kita bisa melihat semua unsur ini bisa dikembangkan di masyarakat menjadi sebagai bagian aktivitas kepariwisataan di desa wisata, karena memang kearifan lokal ini berbasis tradisi dan budaya yang dihadapkan dengan modernitas. Kita harus bisa merespon dan memberikan sikap kita ini pada sesuatu yang adaptif dan resilience. Dan selanjutnya kita melihat bahwa kearifan lokal ini akan mampu menggerakkan ekonomi sebagai bagian daripada manfaat daripada kearifan lokal pada industri pariwisata sehingga kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Begitupun sebaliknya, kearifan lokal yang lestari akan mampu menciptakan popularitas destinasi, kemudian wisatawan meningkat kunjungannya, ekonomi masyarakat juga bertumbuh, akhirnya kearifan lokal itu dapat dilestarikan dengan dukungan sumber daya dana yang memadai dan juga sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa melihat dalam SDGs desa ya, percepatan pencapaian ini dari 18 indikator itu memang desa wisata memiliki peran penting dalam mewujudkannya, karena pariwisata ini merupakan industri yang multisektoral yang mampu menarik gerbong-gerbong baik sektor kerajinan, perdagangan, pertanian, pendidikan, kesehatan, kelautan, dan properti dan seterusnya. Ya, jadi dengan keberlanjutan itu maka triple bottom line yaitu planet, people, profit ini akan bisa menjadi semangat pondasi bagaimana mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Kita rekomendasikan konsep No Culture No Futures, Enlightenment and Rejuvenation dari Revitalizing Heritage sebagai semangat bagi rekan-rekan di desa untuk memberdayakan kearifan lokal, melestarikannya untuk mendukung kebangkitan pariwisata Indonesia melalui menjaga dan melestarikan kearifan lokal Nusantara. Sekian dan terima kasih.